Kita kapan mulai kuliah offline nih Pak? Jangan takut lah. Baik. Apalagi dosen di UPRIM baik-baik. Bukan TV-nya, bahkan sampai kulkas pernah, dan mesin cuci pernah. Perbaiki rumah tangga. Waduh, ada. 7 tahun menjadi seorang mahasiswa. Jadi malu saya. Shalom, kembali lagi bersama kami di podcast Senat Fiskom yang ketiga. Kali ini kita akan berbicara tentang akademi dan pandemi, dan bakal seru karena beberapa kampus yang katanya telah mengadakan pembelajaran secara offline. Apakah Universitas Kristen Immanuel juga mengadakan pembelajaran offline atau dengan metode hybrid? Langsung saja kita dengarkan jawaban dari salah seorang dosen yang luar biasa di UKM. Siapa lagi kalau bukan Pak Livson. Halo Pak, selamat pagi. Yops. Apa kabar? Luar biasa Mas Dermawan. Wah, Ya, puji terima Tuhan. kasih. FYI teman-teman, beliau adalah seorang dosen yang mengajar di Prodi Fisika dan saat ini juga beliau sedang memangku bidang kemahasiswaan ya Pak ya? Ya, betul ya Mas. Ya, dan selain itu beliau juga yang mengatur tatanan bidik misi di Universitas Kristen Immanuel. Wah, luar biasa tentunya dengan pekerjaan, maksud saya tanggung jawab yang banyak. Bapak tentu mengalami banyak tekanan maupun dari eksternal maupun internal Bapak ya Pak ya? Ya, itu hal yang normal untuk suatu tanggung jawab dalam tugas gitu Mas ya. Belum lagi tanggung jawab sebagai ayah, seorang ayah ya Pak ya? Ya jelas, tapi ya puji Tuhan kami keluarga kecil itu ya. Jadi hanya satu putri. Ya sekarang sudah dewasa jadi lebih mandiri. Udah bekerja juga ya berarti ya? Belum, masih kuliah. Masih baru kuliah semester juga. 3 ya. Wah. Ngomong tentang pekerjaan, Ya. mungkin untuk memperlancar income ekonomi keluarga Bapak tentunya, atau mungkin saja Bapak punya pekerjaan sampingan selain seorang dosen atau juga mengajar di universitas lain mungkin Pak. Oke, kalau mengajar di tempat lain itu pernah, tapi sudah sangat lama Sangat begitu lama ya. dan sekarang sudah nggak lagi. Kegiatan lain yang saya lakukan itu ini Mas, membantu mahasiswa khususnya untuk rental motor. Oh iya. Ya, jadi betul, Pak. saya tidak murni hanya bisnis di situ, tetapi memberi dengan kualitas barang atau motornya yang premium, kemudian harga sewa yang murah, dan itu sangat membantu mahasiswa. Betul. Ya. Apalagi di Jogja ya khususnya itu ada banyak sekali dikeliling oleh universitas. Betul, dan ya. tentunya sangat butuh sekali mahasiswa saat ini. Kalau misalnya mereka mengadakan kegiatan, tentu mereka ingin rental motor. Betul, gitu. ya, karena sangat praktis ya, mobilitasnya dengan sepeda motor sangat cocok di daerah Jogja. Gitu. Betul, Pak. Baik, Pak Livson, mohon maaf nih Pak, bacanya ini Jakobus apa Yakobus ya Pak? Ya, itu kan marga ya, jadi Yakobus itu marga. Oh gitu. Marga bagi kami itu sangat penting Mas. Mungkin dengan suku lain ada beberapa suku yang sangat penting sekali namanya marga. Nah, itu mungkin pengaruh ejaan Belanda ya. Betul. Waktu Belanda masuk, banyak dari suku kami itu tadinya tidak mengenal marga begitu, tapi dampak dari budaya Barat secara khusus dari Belanda itu penjajah, ya akhirnya banyak yang menggunakan marga. Salah satunya diambil dari Alkitab begitu ya. Jadi banyak daerah saya itu marganya justru dari nama-nama Alkitab ya. Ada termasuk Yakobus tadi ya. Kalau bahasa Indonesia kan pakai YK gitu ya. Tapi kami pakai CAC gitu ya. Ya seperti itu Mas. Gelar Bapak kalau kita lihat SSI MSc apa ya? Saya alumni sini Mas. Oh, alumni UKM juga. Ya. Wah. Jadi dari UKM S1 fisikanya, kemudian lanjutnya ke UGM gitu. Waktu saya lanjut UGM itu sudah go internasional, akhirnya dia mengambil gelar luar negeri begitu. Betul. Iya, kalau dulunya sebelum masa-masa kami itu MSI gelarnya, lalu berubah jadi MSc begitu. Oh gitu. Jadi bukan alumni luar negeri tapi hanya dalam negeri saja. Saya pikir karena MSc berarti alumni luar negeri. Sekarang UGM
hampir semua memakai gelar Luar negeri. ya. Iya. Karena visinya itu ya, visinya dia mau go internasional gitu. Gitu. Saya dengar nih Pak, selama Bapak kuliah ada masa kelam 7 tahun menjadi seorang mahasiswa. Jadi malu saya. 7 tahun sebagai seorang mahasiswa. Itu bagaimana Pak ceritanya? Kok bisa 7 tahun Pak? Ya, jadi begini Mas. Iya. Masa saya kuliah itu kebijakannya dari pemerintah agak berbeda dengan sekarang ya. Kami dulu belum mengenal yang namanya akreditasi dan seterusnya, tetapi kami mengenal program studi itu ada 3 level, 3 tingkatan. Ada terdaftar, kemudian diakui, disamakan, begitu ya. Terdaftar, kami masih terdaftar zaman itu, sehingga harus menempuh ujian negara. Nah, ujian negara itu yang menyelenggarakan perguruan tinggi negeri, begitu ya. Jadi kami alumni UKRIM tapi dosen-dosen pengujinya dari UGM gitu Mas. Iya, jadi ada 15 mata kuliah itu wajib. Wah, Wajib selain diuji di lokal, itu diuji juga Di luar, ya? oleh pemerintah, dalam hal ini nanti ditunjuk oleh pemerintah UGM seringnya sih. Jadi dosen-dosen UGM menguji kami begitu. Biasanya itu ada pertemuan sebelum pembekalan begitu ya. Mungkin beberapa kali pertemuan dengan dosennya, kemudian ada ujian begitu. Seperti itu sistemnya, sehingga walaupun secara lokal kami sudah lulus begitu, skripsinya semua sudah lulus, tapi kalau ujian negara itu belum lulus, ya nggak bisa wisuda Mas. Seperti itu. Nah, itu salah satu hambatan ya. Ya, rintangan bagi kami, sehingga zaman dulu itu jarang dari MIPA, zaman kita dulu MIPA fakultasnya, sekarang Fiskom gitu ya Mas. Lulusnya 4 tahun itu jarang, belum pernah terjadi zaman kita dulu. Jadi paling cepat itu 5 tahun gitu. Nah, mengenai saya kenapa sampai 7 tahun, nah itu kendalanya sebenarnya di penulisan skripsi tugas akhir gitu ya. Saya memang waktu itu sudah sambil kerja Mas, sambil mengajar di SMA Emmanuel, sudah jadi guru waktu itu ya, masih mahasiswa begitu ya. Lalu asisten dosen juga jalan begitu. Kemudian skripsinya akhirnya memang agak lambat begitu ya. Betul. Jadi 3,5 tahun teori saya sudah selesai semua gitu. 3,5 tahun saya mengerjakan skripsi. Berarti kalau dibawa ke saat ini, 3,5 tahun itu sudah sangat cepat sekali. Betul, ya. Jadi sekarang ini kan rata-rata lulus ya memang karena regulasi pemerintah juga seperti mengisyaratkan begitu. Kalau mahasiswa lama lulusnya bisa DO dan seterusnya, akreditasi juga terpengaruh gitu. Makin banyak mahasiswa lulusnya lama kan akreditasi makin jelek. Betul. Apa Bapak tidak punya rencana untuk melanjut S3 Pak? Tanggung ini S2 Pak. Betul Mas, jadi kalau rencana itu dari dulu mesti ada Mas ya, itu rencana. Nah, tetapi untuk mau terjun langsung itu kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Salah satunya adalah menurut saya pribadi gitu ya, yang paling berat itu adalah kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya studi lanjut itu tidak di Jogja, artinya kita harus meninggalkan pekerjaan. Itu mungkin bisa lebih concern gitu Mas ya. Artinya apalagi S3, kita harus punya banyak waktu untuk berpikir, untuk menulis karya ilmiahnya, untuk disertasinya gitu. Kalau dibuat sambil kerja ya bisa-bisa aja sih, cuma sangat banyak gangguannya gitu. Ya, jadi saya sudah punya prinsip di hati saya, kalau sudah mungkin lebih dari 50 begitu saya belum bisa S3, maka ya saya stop aja begitu. Oh, stop rencananya. Iya, begitu. Jadi mungkin harus fokus di hal yang lain juga begitu. Betul. Kira-kira umur Bapak sekarang? Sudah 48 Mas. Oh, 2 tahun lagi nih. Ya, sudah 48. Selama mungkin pandemi nih ya Pak, tentunya pembelajarannya sudah berbeda ya. Dari offline ke online. Tentunya Bapak sudah 1,5 tahun tidak bertemu dengan mahasiswa yang Bapak walikan. Apa Bapak tidak kangen dengan mahasiswa yang Bapak walikan? Jelas suasananya sangat berbeda ya. Itu sangat terasa sekali ya.
ketika dulu kita bisa bersama-sama dengan mahasiswa, bercanda bersama, mahasiswa bisa main ke rumah dan seterusnya, kita bisa bikin kegiatan sama-sama. Sekarang harus harus hanya melihat di layar kaca betul, saja. aduh, ini sangat berpengaruh begitu ya. Dari segi pembelajaran memang sangat kualitasnya sangat menurun. Ya, mungkin ada yang mengatakan wah ini kedepannya nanti sistem pembelajaran akan online seperti ini. Ya mungkin saja gitu. Tetapi untuk saat ini kita belum siap gitu ya. Betul. Jadi pandemi yang memaksa kita untuk ke situ, sehingga kalau misalnya disurvei tentu mungkin hampir 100% itu baik siswa maupun orang tuanya itu ya mungkin memilih akan lebih baik seperti yang dulu gitu. Iya, betul. Tidak Ada beberapa mahasiswa yang beranggapan bahwa belajar dari rumah itu seperti libur panjang ya. ini yang sangat salah begitu. Betul. Itu juga salah satu yang membuat metode pembelajaran daring ini tidak efektif karena anggapan tadi. Nah, menurut Bapak bagaimana cara seorang dosen itu memberikan pendekatan komutatif? Ya, jadi kalau saya secara pribadi ini selalu memakai metode kedekatan kita dengan mahasiswanya ya. Secara kami di Prodi Fisika secara khusus, mungkin karena lingkupnya kecil ya, mahasiswanya sedikit, jadi kami begitu mengenal dekat setiap pribadi mahasiswanya. Nah, kalau model yang seperti itu yang dipakai biasanya karena sudah dekat ya, jadi mahasiswanya sendiri juga bahasa Jawanya pakewok begitu ya. Jadi ada rasa nggak enak lah begitu dengan dosennya. Nah, dia selalu lebih cenderung untuk menurut biasanya ketika disampaikan oleh dosen, kamu sebaiknya jangan di rumah di situ karena kamu pasti ketinggalan begitu, nggak pernah ikut di kuliah daring ya bagaimana bisa berkembang begitu. Jadi ya itu metode masing-masing ya yang dipakai oleh dosen, tapi sangat efektif kalau kedekatan kita dengan mahasiswanya itu ada di situ, itu sangat membantu Mas ya. Dibanding kita tidak begitu kenal dekat begitu ya dengan mahasiswa. Ada beberapa permasalahan juga yang mahasiswa dapati. Ini baik itu selama pandemi maupun sebelum pandemi. Ada beberapa mahasiswa cutting. Ini cutting biasanya kalau dia mengulang, jadinya tabrakan. Iya, mata kuliahnya tabrakan Pak. Apakah dua-duanya diikuti atau ada solusi lain? Oke, mengenai mata kuliah yang tabrakan itu masalah yang klasik dari dulu gitu ya. Memang terjadi itu karena tadi sudah disinggung oleh Masnya, dia mengulang gitu ya. Mengulang, ya. Kalau dia on the track mestinya tidak ada tidak terjadi. itu. Atau dia mengambil mata kuliah di semester atasnya, ya. Nah itu bisa terjadi. Iya betul. Nah ada beberapa kali memang pernah dipikirkan solusinya begitu ya. Kalau di perguruan tinggi yang saya katakan dalam hal ini besar begitu ya, memang idealnya itu adalah jadwal keluar dulu Mas. Jadi waktu mahasiswa KRS begitu sudah ada jadwal tuh, itu meminimalisir tabrakan tadi. Jadi dia tahu bahwa ketika saya mengambil ini nanti tabrakan saya nggak jadi. Betul. Itu yang ideal. Cuma kita sekarang berjalan di yang tidak ideal gitu ya. Karena lingkup kita mungkin karena belum terlalu besar gitu ya. Jadi kita di sini KRS dulu semua mahasiswa baru dibuatkan jadwal. Lalu ada 1-2 mahasiswa yang akhirnya tabrakan. Nah ini kembali kepada dosennya begitu ya. Ada dosen yang akhirnya mau juga gitu. Ketika dirundingkan dalam kelas, kita pindah ke jam sekian, ya, bisa terjadi. Tapi ada juga dosen dan itu hak dosen saya kembali ke situ ya. Ada dosen yang nggak mau sama sekali begitu. Tapi kalau ini pengalaman kami di fisika karena sekali lagi lingkupnya kecil gitu, mahasiswanya tidak banyak, paling satu kelas ya tidak ada yang lebih dari 40 orang, tidak ada gitu ya. Nah itu lebih mudah untuk mengaturnya. Dosennya juga sering karena kedekatan tadi, akhirnya dosennya banyak mengikuti misalnya, bisa walaupun kadang harus sore dan seterusnya. Nah itu bisa dilakukan. Nah di UKRIM mungkin kelas paralel juga masih belum terlalu banyak gitu ya.
di perguruan tinggi yang paralelnya banyak begitu, itu lebih mudah mengatasi. Jadi ketika di kelas A dia tabrakan, ya dia pindah aja di kelas B, C dan seterusnya. Nah di kita kan masih jarang ya, hanya ada prodi tertentu aja yang ada. Nah yang salah satu solusi juga itu begitu. Jadi ketika di kelas A-nya sini dia tabrakan, ya dia masuk kelas B. Kelas B gitu. Ya mahasiswanya sendiri memang harus lebih kreatif lah. Betul. Memanage waktu. Betul. Ya, atau nanti misalnya masih ada batal tambah begitu. Betul. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail lagi itu tentang prosedur drop mata kuliah? Oke. Ya, KBT dan mungkin pengambilan SKS itu seperti apa, Pak? Mungkin yang mahasiswa baru juga sedikit bertanya-tanya. Ini sebenarnya KBT itu seperti apa? Ya. Dan lain sebagainya seperti apa? Baik, sebenarnya hal ini sudah dijelaskan waktu mahasiswa PK2MB istilahnya, ya ospek gitu. Ospek, ya. Nah, itu sudah dijelaskan semua. Jadi KRS itu adalah proses ketika sebelum semester berakhir, katakan saja semester mahasiswa baru nih, semester 1 sekarang gitu kan. Ya. Nah, sebelum berakhir nanti ntar lagi ini akan ada KRS tuh. Iya, betul. Untuk menentukan mata kuliah yang akan kita ambil di semester 2 begitu. Biasanya dilakukan saat-saat semester mau berakhir ataupun di awal-awal semester gitu. Ya. Nah, kita mengisi itu. Untuk semester 2 biasanya sih masih wajib semua wajib, ya. Dan itu masih belum banyak pilihannya gitu. Tapi semester 3 nanti harus memilih sendiri itu. Nah, kemudian mata kuliah itu sudah kita atur demikian. Ternyata seperti disinggung di awal tadi ada tabrakan misalnya, tapi semester 2 yakin nggak ada tabrakan tuh. Semester 3 setelahnya itu ya. Nah, kita harus melihat lagi gitu supaya mata kuliah di semester yang akan datang berjalan dengan lancar. Mungkin ada tadi tabrakan, kita harus hapus itu, kita ganti dengan mata kuliah lain, kita drop lah di situ begitu ya. Atau misalnya ternyata saya sudah kelebihan nih SKS-nya itu ya dikurangi. Atau misalnya saya masih ingin menambah lagi mata kuliahnya karena SKS-nya saya baru 18 nih, katanya dosen wali masih bisa sampai 22 ya bisa ditambah di situ. Nah seperti itu namanya KBT begitu ya. Jadi dari KRS prosesnya, kemudian KBT. Nah setelah KBT sudah nggak bisa lagi tuh. Jadi mata kuliah yang sudah saya tentukan untuk saya ambil semester depan, ketika sudah KBT itu sudah tidak bisa diubah lagi begitu. Walaupun nanti terjadi misalnya harus ada tabrakan, nah itu resiko. Nanti ya harus ditanggung. Kalau misalnya tabrakan terus sepanjang 1 semester berarti kan tidak efektif di kuliahnya. Ya, harus ada salah satu mata kuliah yang dikalahkan di situ. Ya. Kalau nggak pernah hadir di mata kuliah A begitu, hadir terus di mata kuliah B, ya berarti mata kuliah A ini pasti jelek nilainya gitu. Itu ya dikorbankan jadinya. Nah, lalu ada istilah drop yang berikutnya. Drop yang berikutnya itu adalah ketika mahasiswa sudah mau lulus tuh ya. Mahasiswa sudah mau lulus, kemudian dia akan melihat transkrip nilainya itu. Oh, saya sudah ambil berapa banyak mata kuliah, berapa total SKS. Kan kita ada ketentuan bahwa lulus dari informatika misalnya minimal berapa SKS Mas? 144 gitu ya. 144 SKS. Setelah saya dihitung semua, wah sudah 160 tuh. Kebanyakan itu. Itu sudah bisa standar S2 harusnya. Ya, karena keasikan itu kan. Tapi biasanya sih dikontrol setiap semester itu dosen wali perannya di situ. Dia akan mengontrol semester ini kamu ngambil berapa SKS, lalu ditotal dengan semester sebelumnya sudah berapa begitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan begitu ya. Nah, waktu sampai misalnya saya katakan tadi 160, kalau ini bisa di drop, bisa dibuang mata kuliahnya bisa saja, asalkan jangan mata kuliah wajib Mas gitu ya. Jadi mata kuliah pilihan-pilihan itu yang nilainya jelek-jelek itu dibuang, tujuannya apa? IP-nya bisa naik Mas gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya mata kuliah pilihan nilainya CCC gitu, oh total ternyata 9 SKS tuh, buang aja ya kan. Ya, nanti IP-mu bisa naik gitu. Dan ya itu istilah drop yang kalau misalnya maksud pertanyaan seperti itu ya.
Itu Mas. Masa kuliah Bapak tentunya Ya. sebagai mahasiswa ya, saya sendiri pribadi juga merasakan hal yang seperti itu. Ada banyak sekali masa-masa sulit yang pernah saya rasakan, dan tentunya juga Bapak dulu sebagai mahasiswa mengalami masa-masa itu. Iya, jadi zaman dulu itu untuk urusan kirim-mengirim uang itu memang tidak selancar sekarang ya. Dulu harus mengirim lewat parcel, lalu pemberitahuan harus lewat surat dan seterusnya. Sekarang udah enak mah, telepon. Ini WA sebentar aja langsung gitu ya. Gampang sekali. Kita berkirim surat, apalagi kami saya dari Sulawesi Utara sana, masih daerah ujung, sudah dekat dengan Filipina gitu ya. Iya. Berkirim surat itu butuh waktu 2 minggu kurang lebih itu. Jadi untuk ada berita balik lagi ke saya setelah ada pemberitahuan ke orang tua, ya paling tidak 1 bulan itu Mas. Jadi minta uang sekarang, terimanya nanti 1 bulan lagi. Nah itu, tetapi biasanya orang dulu sudah bisa mengantisipasi itu ya. Orang tua kadang sudah lebih paham. Pokoknya awal bulan kirim uang gitu. Ya, tapi kita juga harus kreatif. Nah berikutnya yang agak masa-masa sulit saya itu adalah menyelesaikan tugas akhir. Harus menyelesaikan skripsi, itu banyak sekali hambatannya ya. Baik dari segi yang paling banyak karena penelitian saya itu adalah elektronik, Maya. Elektronik itu kita butuh bahan gitu ya. Betul. Kita harus membeli bahan. Betul. Bahan waktu diuji coba itu sering terjadi adalah kebakar, rusak gitu. Harus Ya, beli lagi, beli lagi. harus butuh uang lagi gitu. Betul. Nah itu salah satu kendala, tetapi kendala lain yang membuat skripsi tidak begitu lancar adalah memang untuk membagi waktu betul-betul konsen mengerjakan skripsi itu yang saya waktu itu masih belum bisa memanage dengan baik Mas. Ya itu menurut saya masa-masa terberat gitu ya dalam masa kuliah ya, mengerjakan tugas akhir. Berarti selain keuangan, Ya. Bapak juga terbeban dengan tugas-tugas akhir Bapak ya. Menurut Bapak kelas independent study itu seperti apa ya Pak ya? Artinya itu kemandirian yang dituntut ya. Saya pernah merasakan kuliah di perguruan tinggi yang memang menuntut untuk mahasiswanya mandiri begitu. Dan ya perlu dimaklumi karena memang di sana mahasiswanya dari awal sudah disaring ya. Disaring yang betul-betul kualitasnya, kemandiriannya, sehingga walaupun dosennya, saya tidak menjelekkan ya, tapi walaupun dosennya itu malas dalam tanda kutip untuk mengajar, tapi itu mahasiswanya jalan sendiri begitu ya. Dia akan pergi ke perpustakaan cari belajar mandiri gitu. Dan itu ya dinikmati sendiri, memang akhirnya mahasiswa sendiri ya tetap maju walaupun saya tidak menjelekkan perguruan tinggi tertentu, kadang dosennya itu terlalu banyak proyek. Betul. Dosennya sudah sangat terkenal, sudah guru besar, akan dipakai di mana-mana Mas ya. Baik dia mengajar di perguruan tinggi swasta banyak, lalu masih seminar di sana sini, apalagi ada proyek pemerintah yang butuh keahlian dia di sana, dia akan terlibat, diundang kemana-mana, bahkan ke luar negeri. Waktu untuk mengajarnya sedikit sekali. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi sering kosong, tetapi mahasiswanya harus mandiri memang. Kan sudah dikasih tahu itu silabusnya, apa saja yang dipelajari selama 1 semester. Cari informasi sendiri. Pada zaman sekarang lebih sangat peluangnya sangat besar untuk belajar mandiri. Mas mungkin pernah dengar bahwa hanya alumni SMP begitu jadi hacker gitu. Iya betul. Pernah ya? Pernah dengar berita. Banyak sekali. Dari mana mereka belajar? Wah itu belajar mandiri gitu ya. Atau Hanya tidak. ikuti tutorial, dia buka YouTube dan seterusnya. Tapi bisa gitu ya. Tapi ya kalau kita sarjana informatika lagi, tapi kalau tidak menambah dengan ilmu sendiri gitu ya susah gitu. Bahkan kadang heran juga ketika mendengar berita seperti ini tadi ya,
Padahal saya sarjana informatika kok nggak bisa gitu. Mereka itu bisa gitu. Artinya sekali lagi mandiri itu, belajar mandiri itu sangat penting. Saya sendiri juga merasakan, Mas. Saya belajar elektronika memang senang ya, Mas. Tapi dulu, ya ini kembalikan dulu lagi. Saya dulu pernah jadi tukang servis gitu. Wow. Ya, pernah. Dan itu belajar otodidak, belajar mandiri. Bisa nyervis TV, bisa nyervis tape, radio dan seterusnya, dan itu dipanggil kemana-mana, Mas. Ya, zaman saya masih mahasiswa, dan itu tidak diajari oleh dosen saya, tapi belajar sendiri. Ya, jadi itu belajar mandiri. Income Bapak selama mahasiswa adalah menjadi seorang tukang servis. Pernah itu saya jalani, bahkan sampai saya sudah kerja, saya masih sering dipanggil ke desa-desa gitu, keliling sampai Klaten sana, gitu ya. Jadi ada yang nyari gitu, minta datang ke rumah, membetulkan TV-nya, bahkan sampai kulkas pernah, mesin cuci pernah. Perbaiki rumah tangga? Waduh, ada. Bahaya itu. Beda ceritanya. Lain lagi, bukan bidang saya itu. Alat rumah tangga bisa. Oh iya. Rumah tangganya. Waduh, bahaya itu. Sebagai yang mengatur tatanan bidik misi, kira-kira persyaratan, oh ya sebelumnya dulu bidik misi dengan KIP ini sama atau dengan tujuan berbeda begitu Pak? Baik, namanya ini masalah kebijakan pemerintah ya. Iya. Memang itu mirip-mirip sebenarnya. Kalau yang dulu kan bidik misi gitu ya, itu untuk mahasiswa didik yang miskin berprestasi namanya. Bidik misi. Ya, bidik misi. Lalu zamannya Pak Jokowi ini kemudian ada perubahan nama. Namanya menjadi KIP kuliah itu. KIP itu kan sudah jadi dulu juga yang namanya aduh saya jadi lupa KIP itu ya. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar itu kan dari SMP SMA. Kemudian dilanjutkan ke kuliah yang namanya KIP kuliah. Sebelumnya ada namanya program bidik misi itu untuk mahasiswa kuliah, kemudian diubah menjadi KIP. Lalu sedikit memang ada perubahan kebijakan itu ya. Kalau dulu itu prioritasnya adalah mahasiswa miskin punya prestasi gitu. Bidik misi. Jadi dia selain kurang mampu juga harus berprestasi. Sekarang waktunya lebih longgar. Kalau KIP kuliah itu tidak terlalu banyak menuntut prestasi memang di sana, tetapi yang diunggulkan adalah dari keluarga yang kurang mampunya. Betul. Supaya dia punya peluang untuk memperbaiki ekonomi keluarganya gitu ya. Kartu Indonesia Pintar. Kalau dilihat dari namanya saja, Kartu Indonesia Pintar berarti bisa dong kepada keluarga yang mampu tetapi berprestasi. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah itu dilayak masuk ke dalam kategori KIP kuliah keluarga mampu tapi berprestasi gitu? Klausul yang dikeluarkan oleh pemerintah memang prioritasnya adalah keluarga tidak mampu. Ya. Sering disebut itu ada 3 kartu sakti itu Mas ya. KIP kan calon mahasiswa ini dari masa SMP, SMA biasanya ada KIP-nya itu. Nah, lalu yang kedua itu dari keluarga yang penerima KKS istilahnya ya. Keluarga harapan sejahtera gitu ya. Lalu ada satu lagi itu PKH namanya, program keluarga harapan gitu ya. Nah, pemilik dari 3 kartu ini biasanya ini prioritas utama untuk penerima KIP kuliah gitu. Dia tidak punya KIP tetapi dia tergolong dalam PKH, tergolong dalam KKS itu bisa. Nah, lalu yang urutan kedua begitu, mungkin dia tidak menerima 3 kartu ini, bukan pemegang 3 kartu ini, tapi kalau penghasilan keluarganya itu antara bapak ibu digabung tidak lebih dari 4,5 juta, nah itu prioritas bisa menerima begitu. Atau yang ketiganya adalah penghasilan orang tua digabung kemudian dibagi dengan
Tanggungan. tanggungannya, misalnya anaknya mungkin dia itu penghasilannya lebih dari 4,5 juta, katakan 7 juta misalnya, tapi anaknya 10 gitu ya. Nah ini pembaginya itu jadi 10 ya nggak nyampe 1 juta per orang. Nah standar yang dikeluarkan pemerintah, asalkan penghasilan itu dibagi dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari 750.000, nah itu bisa juga, itu bisa dianggap sebagai yang layak menerima begitu Mas. Berarti yang walaupun keluarganya mampu, tapi ketika pendapatan keluarganya dibagi dengan tanggungan, ya jadi istilahnya sebenarnya bukan mampu begitu ya. Ya itu tadi, walaupun katakan saja dari segi penghasilannya besar, tetapi tanggungannya banyak, kan akhirnya sama aja gitu ya. Betul. Karena penghasilan banyak itu harus dibagi juga setiap bulannya dengan sekian banyak kebutuhan dari tanggungannya begitu. Betul. Jadi itu indikator yang ketiga Mas ya. Tidak boleh lebih dari 750.000 penghasilan dari keluarga itu dibagi dengan tanggungannya. Betul. Ya. Kalau dia lebih ya berarti itu tidak layak dibantu. Tapi kalau dia kurang, nah itu layak dibantu. Iya betul. Beberapa saya dengar juga ada beberapa peraturan untuk layak mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah. Salah satunya adalah IPK. IPK. Katanya itu tidak boleh rendah. Betul. Gitu. Nah, apakah ketika mahasiswa tersebut mendapatkan IPK yang rendah, itu langsung diberhentikan atau ada kebijakan dari pihak kampus, Pak? Ya, jadi kita sebelum sampai kepada tahap diberhentikan beasiswanya, kita akan melewati yang namanya peringatan, Mas ya. Oh, ada peringatan. Jadi ada SP1 begitu, lalu diberi kesempatan lagi semester berikutnya. Ternyata masih juga belum. SP2 Mas gitu. Sampai SP3. Oh, SP3. Nah, setelah SP3 itu secara umum biasanya diberhentikan Mas di situ. Ya. Kecuali ada hal indikator lain. Indikator lain maksud saya adalah begini. Dia ada peningkatan terus, tetapi masih belum melewati standar yang ditentukan begitu. Kan untuk program studi yang eksak itu kita memakai patokan IP 2,75. Selain IP juga kita akan hitung yang namanya kegiatan ekstranya, ada poinnya. Ada poinnya juga. Poin minimalnya ada begitu setiap semester. Nah itu semua dihitung begitu. Nah kalau dia ada menunjukkan sedikit saja ada peningkatan, nah ini masih dipertimbangkan begitu. Jadi mungkin saja dia masih tetap dipertahankan karena ada indikator bahwa ada peningkatan. Artinya dia masih mau memperbaiki diri begitu. Berbeda halnya dengan di semester ini dia sudah nggak mencapai target, semester berikutnya turun lagi. Wah ini bisa saja indikatornya atau petanda dia tidak ada upaya untuk memperbaiki. Biasanya langsung dihentikan model seperti itu. Seperti itu, Mas Sulman. Kira-kira nih untuk informasi kepada mahasiswa baru juga, ketika ada yang mau mendaftarkan KIP kuliah, kira-kira Pak itu persyaratannya, salah satunya juga harus menjadi mahasiswa UKRIM dulu ya. Nah, dan selainnya itu apa saja Pak? Lumayan banyak syarat-syarat untuk berkas yang harus dikumpulkan Mas. Kalau di data itu ada 15 begitu. Ada 15 ya. Ada 15 jenis surat persyaratan berkas yang harus disiapkan begitu untuk memenuhi standar mengajukan beasiswa KIP kuliah itu. Betul. Nah, kadang ada syarat-syarat tertentu yang memang agak susah diurusnya gitu. Sambil contoh misalnya penghasilan orang tua gitu. Kan tidak semua orang punya atau kerja di suatu instansi kemudian ada slip gaji dan seterusnya gitu. Petani bagaimana ya? Iya betul. Nah ini yang sering jadi kendala, tapi itu sebenarnya tidak sulit juga, hanya cukup dengan minta keterangan dari kepala desa begitu ya. Tentu desa juga akan tahu kan, orang tua si A begitu kerjanya petani, penghasilannya kira-kira sekian. Jadi kira-kira biasanya sih
seperti itu Mas ya. Oke. Dan apakah KIP atau bidik misi ini diperoleh nggak sama kakak adik yang berada dalam satu universitas? Iya, jadi tidak ada aturan yang begitu dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak boleh, nggak ada gitu ya. Jadi semua punya hak yang sama begitu. Yang penting mendaftar, lolos, selesai. Betul ya. Jadi tidak ada larangan sama sekali bahwa kakak beradik itu tidak boleh untuk mengajukan. Hanya saja memang tetap ada prioritas misalnya ya. Ini kakaknya sudah dapat misalnya, kecuali kalau kita sudah tahu sebelumnya, tapi kan sering kita tidak tahu ini kakak beradik ya, nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu mungkin ada sedikit prioritas daripada ini kakak beradik, mungkin ada yang lain yang lebih membutuhkan dari keluarga lain, nah seperti itu gitu. Tetapi aturan secara tertulis tidak ada gitu ya. Maupun mereka bersaudara ada 5 orang dalam satu universitas, tidak ada aturan untuk artinya kalau mereka ternyata semua lolos beasiswa ya rezeki mungkin Tuhan ya. Kuota KIP untuk UKRIM itu ada berapa saja? Ya, jadi ini setiap tahun itu kan selalu dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan itu LLDikti 5 kalau di Jogja ya Mas ya. Nah itu mereka selalu pelajari itu dan mereka yang menentukan nanti berapa kuota di setiap perguruan tinggi termasuk di UKRIM. Memang kita masih diberi keleluasaan untuk mengajukan sebelum ditentukan oleh LLDikti. Jadi selalu biasanya diberi kesempatan kepada setiap perguruan tinggi untuk mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini melalui LLDikti. Nanti sesudah itu mereka akan keluarkan mungkin 1-2 bulan sesudah itu akan keluarkan, oh ternyata UKRIM dapat kuota sekian begitu. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwa oh tahun depan kuota kita sekian, tidak bisa, karena mereka akan melihat secara global dulu. Iya betul. Dipertimbangkan semua se-Indonesia, oh ternyata yang mengusulkan sekian banyak, lalu dibagi-bagi lagi gitu. Betul. Seperti Kira-kira itu. paling banyak UKRIM itu dapat kuota berapa Pak? 100-an ya? Paling banyak itu angkatan 2020 gitu ya. Oh, angkatan kami ya. Nah, itu. Jadi itu sampai 178. Bayangkan yang sebelumnya kita hanya dapat kuota setiap tahun itu belasan. Belasan? Iya. Jadi angkatan 2019 itu kalau nggak salah hanya 17 kalau tidak salah. UKRIM? Iya, UKRIM. Cuma mendapatkan 19. Tetapi kemudian angkatan 2020 kita dapat seperti durian runtuh 178. Nah mungkin ini tidak tidak menutup kemungkinan pengaruh pandemi juga gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah membuka besar-besaran memang kuotanya, kuota KIP kuliah. Jadi memang kebijakan pemerintah pusat ya, bahwa masa pandemi untuk kuota KIP itu dibuka besar. Tetapi ternyata tidak terserap di banyak perguruan tinggi, karena banyak perguruan tinggi mungkin sama-sama terkena dampak juga ya. Kesulitan juga, akhirnya masih banyak kuota menganggur. Nah itu dibagi lagi gitu, akhirnya UKRIM berani mengambil sekian gitu. Dan itu jalan ya. Untuk tahun 2021 kemudian turun begitu menjadi 100 begitu. Jadi lumayan banyak juga turunnya. Untuk tahun depan kita juga masih belum tahu. Jadi semua serba tergantung kepada, selain kita mengusulkan, tetapi dari pemerintah juga punya otoritas menentukan berapa gitu. Ya. Baik Pak. Selain dari kartu-kartu itu, adakah bukti lain yang menyatakan bahwa oh ini mahasiswa ini masih belum mampu secara ekonomi, nah dan sehingga dibantu oleh KIP. Jadi aturan yang sebenarnya memang itu harus disurvei Mas. Jadi harus ada tim dari perguruan tinggi survei mahasiswanya langsung ke tempatnya begitu ya. Cuma itu dalam masa pandemi nggak bisa dilakukan. Betul. Begitu itu selain kita nggak
boleh bepergian kemana-mana dan seterusnya. Akhirnya ya sekarang kita percayakan aja dengan data yang masuk ke kita begitu. Jadi keterangan dari kepala desa yang masuk bahwa penghasilan orang tuanya sekian, didukung mungkin ada informasi-informasi lain. Biasanya kita sih di daerah-daerah kan ada orang yang sudah kita kenal begitu ya, kita tanya-tanya ke dia dan seterusnya. Selain juga kita wawancara ke calon mahasiswanya begitu. Paling bagus memang disurvei. Disurvei langsung ya. Betul. Kalau di Jawa kita masih lakukan survei, Mas. Oh, di Jawa. Maksudnya iya, secara khusus di seputaran Jateng DIY Langsung kita masih survei. datangi mahasiswanya. Ada beberapa juga teman-teman mahasiswa yang bertanya, kita kapan mulai kuliah offline nih Pak? Iya, ini pertanyaan yang Selain gampang-gampang kuliah susah. hybrid tadi ya. Gampang-gampang susah menjawabnya, Mas. Karena begini, yang pertama, semua kebijakan yang diambil di level universitas itu kita ingin supaya sinkron dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi kita tidak mau mendahului kebijakan pemerintah, dalam hal itu Kementerian Pendidikan. Nah, kalau dari pemerintah sudah lampu hijau, oke, maka kita juga pasti oke. Iya, gitu. betul. Nah, ini yang kita tidak tahu kapan dari pemerintahnya mengatakan boleh 100% kuliah offline. Berarti dari pemerintahnya sendiri belum ada 100% katakan bahwa bisa kuliah offline. Yang dikatakan pemerintah sampai saat ini itu tadi. Jadi boleh hybrid 50% begitu. Kecuali daerah-daerah yang memang sudah hijau dalam arti COVID-nya sudah nggak ada. Betul. Begitu, itu bisa di sana itu 100%. Mungkin di daerah-daerah tertentu saya kurang hafal juga ya, ada yang mungkin SD SMP-nya sudah 100% offline begitu. Nah, tetapi di kita ini di Jogja secara khusus memang belum bisa. Sedangkan secara nasional perguruan tinggi juga masih belum diizinkan untuk kegiatan ekstranya tadi, Mas. Artinya baru diizinkan sebatas kegiatan kuliah gitu. Betul. Tapi kegiatan ekstra seperti olahraga dan seterusnya di lingkungan kampus masih tidak boleh itu. Masih sangat dilarang. Seperti itu, Mas. Berarti dari pemerintahnya sendiri boleh offline hybrid metode Iya. hybrid. Oke. Itu. Dan memang juga beberapa dosen yang di UKM memang mengadakan metode hybrid begitu, online sambil dengan offline. Dan ada yang nanya nih dari mahasiswa kita, halo Bapak, saya mau tanya nih, Ya. semisal ada mahasiswa nih yang aktif banget di kelas, setiap ada sesi pertanyaan dia selalu bertanya gitu, Tanya dan apa tak dulu? pernah lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen, begitu katanya Pak. Nah, pada saat ujian, mungkin ini studi kasusnya pribadi dia mungkin ya. Oh iya. Nah, pada saat ujian ada nih satu mata kuliah yang dia telat buat ngumpulin ujiannya. Apakah itu berpengaruh untuk mengulang matkul tersebut ya? Apakah itu berpengaruh sama mengulangnya dia di mata kuliah Ya, tersebut? sepertinya ini pertanyaan mahasiswa baru ya. Iya, betul, mahasiswa baru ya. Ya, belum punya pengalaman. Jadi begini, penilaian dosen itu kan sudah disampaikan biasanya waktu pertemuan pertama itu ada istilahnya Kontrak kuliah. ya kontrak kuliah, silabus lah istilahnya. Sudah ditulis di situ itu berapa persen nilai dari tugas, berapa persen nilai dari tes tengah semester dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau hanya satu mata kuliah kemudian terlambat mengumpulkannya, ya tinggal bisa dihitung aja dosen itu berapa kali memberi tugas ya toh. Katakan saja misalnya dia memberi tugasnya 5 kali gitu ya. Lalu poin tugas itu 25%, contoh misalnya ya. Berarti kan kamu hanya kehilangan 5%-nya gitu. Jadi masalah lulus apa tidak saya yakin, apalagi ini aktif mahasiswanya, dan pasti tugasnya banyak, selalu ngumpul, pasti nilainya ya bagus itu. Ya, betul. Hanya tidak bisa sampai 100% karena sudah berkurang tadi itu. Berkurang katakannya 5%. Kalau misalnya nilainya bagus-bagus semua, katakan tadi dapat 100, ya berkurang 5% gitu ya. Itu pasti lulus menurut saya ya. Kalau apa yang disampaikan di pertanyaan ini benar. Kembali lagi ke peraturan masing-masing dosen. Dosen betul ya. Jadi tidak ada kemungkinan
untuk tidak ada kemungkinan besar untuk mengulang kembali lagi mata kuliah Iya, tersebut. jangan takut lah. Apalagi dosen di hukum baik-baik. Puji Tuhan, yang saya rasakan juga begitu teman-teman. Nah, itu dia. Ada lagi nih yang bertanya, halo Pak Likson, Halo. nama saya, udah langsung tulis nama nih. Nama saya Berkatri Kasiwarubu dari Prodi Wow. Fisika. Dari sudut pandang Bapak, mengapa mahasiswa yang menggeluti ilmu fisika harus mempunyai mata kuliah kimia? Wah seru nih. Apakah ilmu kimia bagian dari ilmu fisika? Begitu. Ya. Terima kasih. Oke, jadi kita bagi bahwa ilmu itu ada ilmu dasar, lalu ada ilmu aplikasi, gitu ya Mas. Nah, ilmu dasar itu adalah fisika, kimia, biologi, lalu matematika. Nah, memang secara sepintas kita tidak bisa melihat hubungannya kelihatannya antara fisika dan kimia, begitu ya, seolah-olah saling lepas lah begitu. Iya. Tapi kalau kita ingin mendalami lagi, kemudian kita ingin betul-betul mengerti filosofi dari pendidikan itu, semua itu akan berkaitan begitu ya. Memang dulu waktu saya masih kuliah, jadi wajib hukumnya kalau semua ilmu-ilmu yang tergabung dalam rumpun ilmu dasar itu belajar ilmu dasar yang lain begitu ya. Jadi orang kimia harus belajar fisika juga, fisika belajar kimia, seperti itu Mas. Orang matematika harus belajar fisika, orang fisika harus belajar matematika. Betul. Itu zaman dulu, dan sekarang walaupun sudah mungkin hampir dibilang hampir 100% kurikulum itu dipercayakan kepada perguruan tinggi penyelenggara, kita masih tidak mau meninggalkan ini. Jadi begitu ya Mas Berkat tadi ya, saya kenal orangnya. Ya. Ada lagi nih yang bertanya teman-teman mahasiswa, Bapak selama pandemi apa saja yang Bapak lakukan nih? Mungkin selain dari mengajar online nih, maksudnya mungkin selain dari mengajar secara daring, apakah untuk memperlancar ekonomi income ekonomi keluarga Bapak, apa saja yang Bapak lakukan mungkin ya? Ya, jadi sebenarnya masa pandemi bisa dibilang justru banyak juga kegiatan karena kami kan terlibat di pengambil kebijakan di lembaga ini ya, sehingga waktu kami untuk meeting itu justru lebih banyak ya, karena harus mengambil keputusan untuk urusan kuliah online berjalannya seperti apa dan seterusnya, itu perlu ada kebijakan dari pimpinan. Nah, itu membutuhkan waktu dan bisa duduk bersama berjam-jam, bisa berhari-hari untuk mendapatkan suatu formulasi yang mau dijalankan di Ukrim dan seterusnya. Belum hubungannya dengan regulasi yang lain, aturan-aturan yang akan diterapkan dan seterusnya. Ya, untuk kegiatan sampingan saya kira ya bisa dibilang minim ya. Karena lebih banyak terkuras untuk justru karena pengambil kebijakan ya kami di pimpinan Ukrim maksudnya ya. Jadi banyak memikirkan untuk apa saja hal-hal yang harus dijalankan di Ukrim selama masa pandemi itu. Bukan, jadi jangan berpikir bahwa di masa pandemi justru banyak waktu kosongnya. Ya, kecuali mungkin ada yang lain mungkin iya ya, tetapi karena kami terlibat di pengambil kebijakan itu memang ya justru punya banyak waktu. Ya. Memang kelihatannya hanya duduk-duduk gitu, tapi di sana menguras banyak pikiran, tenaga dan sebagainya. Betul. Ada lagi yang bertanya, apakah seorang anak guru atau PNS bisa mendapatkan beasiswa? Mungkin ini tadi sudah Bapak jelaskan juga bahwa bagaimanapun pekerjaan orang tua, ketika pekerjaan orang tuanya masih memenuhi standar KIP dan juga dibagi oleh tanggungan keluarga, kalau itu memenuhi ya dapat mungkin ya. Betul. Jadi apapun pekerjaan orang tuanya. Tidak ada aturannya bahwa PNS gitu, anak PNS tidak boleh, tidak ada. Betul, tidak ada. Murni aturannya hanya tadi itu, hanya perhitungan kalkulasi secara penghasilan dan seterusnya. Betul. Memang di daerah-daerah tidak ada satupun PNS yang penerima KIP, penerima KKS atau PKH tadi. Kalau diselusuri nggak ada satupun PNS yang penerima 3 kartu ini. Tapi bisa dipakai yang indikator yang berikutnya tadi, bahwa kalau penghasilan orang tua walaupun dia PNS tapi anaknya banyak ya, layak mendapatkan, layak ya. Pembaginya tadi, hasil baginya tidak boleh lebih dari 150.000 gitu. Dan apakah benar
pekerjaan orang tuanya standar gajinya itu memenuhi standar KIP, Pak? Ya, sampai saat ini yang kita survei memang baru sebatas di sekitar Pulau Jawa, Mas. Kita masih belum keluar. Kalau di luar Pulau Jawa kita lebih banyak kepada CP kita di sana. Kita tanya-tanya ke mereka gitu. Nah, memang kalau mau ditanya tadi apakah kita 100% datanya akurat, saya tidak bisa menjamin itu gitu ya. Tetapi setiap mahasiswa penerima KIP itu sudah membuat surat pernyataan gitu ya. Jadi dia membuat surat pernyataan bahwa data yang diberikan itu adalah betul-betul benar gitu. Kalau toh ternyata di lapangan itu salah, nah berarti kan dia sendiri yang salah. Berarti ketika kedapatan dia bersalah, datanya salah, maka dia menanggung semua. Betul. Yang dari awal begitu. Kalau memang prosesnya selama ini sih belum pernah sampai ke sana, Mas. Tapi dari surat pernyataan itu sebenarnya ya berarti dia memberikan data yang tidak benar ke kita begitu. Walaupun memang kita di sini masih belum 100% bisa survei gitu ya. Tapi kita paling tidak sudah mengumpulkan data-data gitu ya, bahwa dia memenuhi syarat gitu. Memang tidak bisa menjamin bahwa ini data 100% benar gitu. Betul. Karena masih ada peluang-peluang tadi gitu ya dimanfaatkan. Betul. Gitu, Mas. Oke. Baik, Pak, mungkin semua pertanyaan dari mahasiswa juga sudah terjawab. Teman-teman mahasiswa, nanti tonton videonya, tonton sampai habis. Ini semua pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab sama beliau langsung. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Dermawan, luar biasa. Mungkin di lain waktu kita bertemu lagi berbincang-bincang di podcast Senat Biskom. Terima kasih. Semangat semuanya, Tuhan berkati. Amin. Shalom.